Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari Minggu ini, gereja menetapkan sebagai hari raya Tritunggal Maha Kudus. Bagi gereja Katolik, pemahaman pertama-tama dan utama terhadap Tritunggal Maha Kudus itu bukan soal filosofi. Bila ada keterangan yang sifatnya filosofis, itu hanyalah sebuah pendalaman filosofi untuk lebih memahami Tritunggal Maha Kudus. Mengapa demikian? Gereja menekankan Tritunggal Maha Kudus bukan dalam aspek filosofi, karena misteri tetaplah sebuah misteri. Karena Tritunggal Maha Kudus itu mewahyukan dirinya sebagai kasih dan dalam misteri kasih. Itulah yang kita temukan di dalam Injil. Bukan sebuah keterangan filosofis di dalam Injil. Oleh karena itu, mari kita memperkaya kasih kita pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, karena dengan pemahaman kasih itulah kita baru bisa memahami sepenuhnya siapa, apa, dan bagaimana Tritunggal Maha Kudus itu. Untuk itu, Injil yang dipakai dalam gereja di Minggu Tritunggal Maha Kudus diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai dengan 15. Injil ini berbicara tentang Roh Kudus yang akan memimpin para murid kepada seluruh kebenaran, yaitu kebenaran kasih Tritunggal Maha Kudus. Bukan tentang apa, siapa Maha Kudus itu, diterangkan secara filosofis di dalam Injil, tetapi kebenaran pewahyuan kasih Tritunggal dalam Injil. Roh Kudus akan menyampaikan kepada para murid apa yang menjadi milik Sang Allah Putra, Tuhan kita Yesus Kristus, dan kemudian Roh Kudus akan menyampaikan kepada kita semua, dan berita itulah yang akan menjadi berita yang akan memuliakan Tritunggal Maha Kudus. Saya dalam renungan ini akan memperdalam ayat 13 dan 14, karena secara khusus kita akan berbicara soal misteri cinta kasih Roh Kudus, yaitu roh kebenaran dalam Tritunggal. Mari kita baca Yohanes bab 16 ayat 13. Demikian bunyinya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pesan pokok dari Yohanes 16:13 ini adalah bahwa Roh Kudus membimbing kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus adalah perantara kasih yang memungkinkan manusia mengalami kasih Allah yang penuh. Itulah pewahyuan Tritunggal. Maka saya mengajak Anda untuk mendalami dalam terang ajaran gereja yang ada di dalam dokumen Deus Caritas S nomor 12, karena di dalamnya kita dipandu untuk memahami apa itu misteri cinta kasih Tritunggal. Dokumen nomor 12 ini bunyinya demikian. Dalam wafatnya di salib terwujudlah sikap Allah terhadap atau dari dirinya sendiri. Ia menganugerahkan diri untuk mengangkat dan menyelamatkan manusia, kasih dalam bentuk paling radikal.
segala peristiwa pengorbanan Kristus Anak kepada Bapa, itulah yang mengungkapkan rahasia kasih dalam bentuk paling radikal. Pandangan kepada sisi Yesus yang ditembus, yang diberitakan Yohanes dalam bab 19 ayat 37, membuat kita mengerti apa yang menjadi pangkal tulisan ini. Allah adalah kasih. Yang dimaksudkan dengan pangkal tulisan ini tentu saja adalah hal-hal yang ada di dalam dokumen ini yang diberi judul Deus Caritas Est, Allah adalah kasih, yang diambil dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 8. Di situ kebenaran kasih Tritunggal dapat dilihat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Anda untuk kemudian mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, dengan komunikasi kasih Tritunggal itulah Allah Tritunggal berkomunikasi dengan kita. Jadi untuk memahami siapa itu Tritunggal, caranya adalah dengan memahami cinta kasih mereka, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka Tritunggal itu hanya dapat dipahami sepenuhnya dalam kasih. Mengapa? Karena Allah adalah kasih, Deus Caritas Est. Dan kasih Tritunggal yang paling nyata itu ditunjukkan dalam kasih radikal Allah Putra kepada Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Dia yang taat dan cinta pada Bapa dan juga cintanya pada umat manusia. Dan Roh Kudus, roh cinta kasih itulah pemersatu cinta Tritunggal. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tritunggal tak akan mampu dipahami oleh manusia yang rapuh dalam cinta kasih. Tritunggal tidak akan mampu dipahami mereka yang membawa kekerasan atau pedang. Maka saya harus melihat lebih lanjut dalam ayat setelahnya, yaitu ayat 14, Yohanes 16:14, yang berbunyi demikian. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Itulah peran cinta kasih Roh Kudus dalam misi cinta kasih Allah Putra kepada Allah Bapa. Maka Yohanes 16:14 menekankan bahwa Roh Kudus memuliakan Yesus dengan menyingkapkan kasih Allah. Maka hubungan antara anak dan Bapa adalah sebuah ungkapan cinta kasih Allah itu sendiri kepada kita juga. Injil hari ini menghubungkan bagaimana kasih Allah yang diwahyukan melalui Yesus menjadi dasar untuk hidup dalam kasih yang memuliakan Allah. Maka sekali lagi untuk memahami ayat 14 ini saya mengajak Anda untuk menengok Deus Caritas Est nomor 19 yang berbunyi demikian. Bila engkau melihat kasih, engkau melihat Tritunggal Maha Kudus. Itulah tulisan Santo Agustinus, Bapa Gereja. Lalu bagaimana Deus Caritas Est melanjutkan setelah kata-kata Agustinus? Dalam perenungan di depan, kita dapat mengarahkan pandangan kita kepada lambung Yesus yang terbuka, kepada yang telah mereka tikam, dan mengenal rencana Bapa yang karena kasih telah mengutus putranya yang tunggal ke dunia untuk menebus manusia. Jadi dokumen ini ingin mengingatkan kita bahwa lambung Kristus yang ditikam, juga mereka yang menikam,
Itulah salah satu bentuk kasih Allah lewat putranya, dan ketika lambung itu terbuka, itulah salah satu bentuk cinta yang terbuka kepada siapa saja. Maka ketika tertikam mengalirlah air dan darah, disitulah gereja menjadi muncul. Gereja yang lahir dari air dan darah. Demikian Katekismus Gereja Katolik sekarang ini menegaskannya. Maka saudara-saudara yang terkasih, Tritunggal itu mampu kita pahami dalam kasih yang tunggal, kasih yang utuh, kasih antara Bapa, Putra dalam Roh Kudus. Maka Tritunggal tidak akan mampu dipahami oleh manusia yang rapuh dalam kasih. Tritunggal tidak akan mampu dipahami oleh mereka yang membawa kekerasan atau pedang. Maka mari kita ulangi kata-kata Santo Agustinus yang dikutip dalam Deus Caritas Est. Bila engkau melihat kasih, engkau melihat Tritunggal Maha Kudus. Shalom.